karena kondisi berikutnya tergantung kondisi sebelumnya. Jadi jangan dibaca statis, tapi ini bergerak. Pertama, misalkan Anda punya S-nya 0, R-nya 0, maka Q 0 ini. Jadi S, ini S itu set. S itu singkatan dari set, sementara R itu singkatan dari reset. Reset itu artinya mengenolkan, ya, membuat 0 Q. Set membuat Q 1. Nah, sekarang kita lihat 0, 0 itu 0. Jadi kalau S-nya 0, 0, ini 0. Kemudian saat ini berubah ke 1, jadi 1, 0, maka set masuk ke sini, jadilah Q sama dengan 1. Nilai ini disimpan, jadi meskipun S kembali ke 0, jadi kembali ke 0, 0 lagi yang sama dengan di atas tadi, maka ini tetap 1. Nah, maka nilai 1 di sini tergantung pada nilai sebelumnya. Kalau yang pertama sama-sama 0, maka pada yang baris ketiga ini, meskipun ini 0, 0, ini 1. Karena gara-gara S itu pernah 1. Ya, menyimpan di dalam komputer atau di dalam laptop ini kan namanya memori bejibun, ya, artinya isinya memori melulu sebetulnya. Kemudian kita kembalikan ke 1, ya tetap 1. Tapi begitu R itu 1, maka ini 0. Jadi begitu R kita masukkan 1, maka apapun yang terjadi di S, maka Q itu 0, ibaratnya kita mereset komputer. Apapun yang terjadi di dalam tampilan layar monitor, kita reset habis semua. Memori habis. Jadi ini kita kembalikan di sini tetap 0. Jadi pada saat R0, R1, maka D sama dengan 0. Nah, itu aja lah ini yang penting. Karena permasalahannya adalah perangkat elektronik ini ada kelemahan pas diperciptakan awal, yaitu jika S1 dan R1 ini tepat bersamaan. Jadi taruhlah tepat sekali bersamaan, terus ini bareng. Tidak ada beda sedikit pun. Jadi antara R dan S itu bernilai 1 dan bareng. Gimana cara bikin bareng? Ya gampang. Kalau ini Anda hubungkan jadi 1, jadi bareng pasti ya. Ini kita hubungkan jadi 1, terus kita kasih nilai 1 bareng, itu pasti 1. Nah, ini RS ini bingung nih. Mau set atau mau reset, itu masalahnya. Untuk sebab itu, maka dibuatlah yang seperti ini. Kalau yang S dilingkari, maka yang menang itu S. Jadi kalau ini 1-1 secara serentak bareng, maka yang menang adalah S. Jadi keluarannya adalah 1. Tetapi yang ini kita lingkari yang R, itu yang menang adalah R. Jadi ini 0. Jadi sama-sama 1-1, tapi karena bareng, untuk yang memori yang dikasih lingkaran override S, berarti S menang, yang R menang. Nah, ini buat apa sebetulnya? Karena satu saat, boleh jadi kondisi proses, kondisi sesuatu itu tepat bareng, meskipun mungkin kemungkinan 1 kali dalam 1 juta. Tapi kalau itu terjadi, itu nanti bisa bingung. Oke, jadi S dan R. Nah, untuk kuliah ini, saya sedang tidak menggunakan yang bulat-bulat itu, tapi saya anggap tidak pernah S dan R serentak. Jadi Anda boleh menggunakan simbol yang atas, atau boleh menggunakan yang bawah, itu tergantung kebutuhan saja. Artinya, secara logika, apakah kalau 1 bareng antara S dan R itu mau 1 atau mau 0, itu sebetulnya permintaan atau keinginan dari si perancang atau pengguna itu. Nah, untuk di dalam kuliah ini kita bisa saya buang, atau dalam arti saya ini adalah tidak apa-apa lah. Tidak usah itu, karena toh ketemu dengan seperti itu. Baik, tahu ya memori begini. Nah, sekarang ini contohnya. Sekarang on delay timer. On delay timer itu on-nya terlambat. Jadi ada delay. Maksudnya adalah jika input berubah dari 0 ke 1, maka T akan berubah ke nilai 1 setelah tertunda beberapa saat sejak perubahan input. Jadi kalau masukan ini 0 ke 1, maka keluaran tidak segera 1 sampai dia tertunda sebesar delay T. Bisa detik, milidetik, bisa menit. Tetapi kalau ini langsung ke 0, ini langsung ikut-ikutan 0 langsung, tidak ada tundaan sama sekali. Jadi ini adalah on delay.
Banyak sekali kita gunakan on delay pada saat kita membutuhkan delay. Apa itu? Contohnya begini. Di dalam pabrik, di dalam plant, itu yang namanya gangguan palsu dalam sinyal itu banyak banget. Jadi kalau misalkan ada suatu sensor yang kalau misalnya dia berubah dari 0 ke 1, itu menandakan level berlebih. Taruh levelnya mencapai maksimum, itu dari 0 berubah ke 1 logikanya. Jadi logika 1 level maksimum. Tetapi di dalam plant itu kadang-kadang ada sinyal palsu yang terinduksi dari listrik, entah dari mana. Kita juga kadang-kadang nggak tahu, mungkin dari radio, dari HP, dari HT. Dia tiba-tiba 0 ke 1. Membuat 0 ke 1. Nah, kalau itu muncul, padahal sebentar, itu nanti output akan langsung ngikutin. Jadi tiba-tiba ada pulsa kecil begini, maka key-nya akan loncat 1. Dan itu bahaya. Kalau di sana ada memori, akan tersimpan terus. Itu nanti bisa alarm berbunyi, ada trip, malah shutdown sekalian. Hanya gara-gara sinyal palsu. Maka dengan menambahkan delay seperti ini, kalau ada sinyal palsu sebentar begini, maka outputnya diam saja, dia nggak peduli karena nggak tahu, tell me soalnya. Dia tetap mikir. Jadi ada pulsa-pulsa yang panjangnya tidak sampai T, maka tidak dianggap sebagai input. Nah, ini contohnya untuk menindas gangguan-gangguan yang sering muncul di dalam plant, yang biasanya karena induksi listrik biasanya, atau mungkin dari gelombang elektromagnetik. Sekarang off delay. Kalau off delay kebalikan dari on, yaitu pada saat input itu off, maka outputnya off-nya terlambat sekian detik atau sekian menit. Contohnya kalau di dalam Enfocus LCD misalnya yang ada di kelas itu, kalau misalkan tiba-tiba kita matikan, off kan, maka ada suara masih kipas jalan. Off-nya belakangan, tertunda, agar bisa mendinginkan sistem itu. Jadi off delay itu rata-rata untuk safety juga. Dengan membuat tundaan off, maka suatu sistem masih tetap jalan, meskipun listrik dimatikan. Saklarnya ya, bukan listriknya dicabut. Saklarnya dimatikan, maka dia masih on sampai suatu kondisi tertentu stabil, dingin, baru off. Udah mencegah overheating. Ya, kadang-kadang ada tombol reset. Bolehlah. Ini kadang-kadang yaitu mereset kalau 1 maka 0 dalam kondisi apapun. Berarti ada resetnya ya, enggak ada ya. Kadang-kadang ada resetnya ini. Tapi tidak selalu ada. Ya, ini tambahan. Nah, sekarang saya ambilkan contoh. Mudah-mudahan tidak kupusingkan ini. Memang kita mengarah ke elektrik. Angkatan tahun yang lalu mengeluh ke Pak Surya, kenapa kok otomasi proses ke arah listrik. Lah ya masalahnya seperti ini, kalau nggak pakai listrik mau apa gitu loh masalahnya. Logika seperti ini, apa kita mau ini logika seperti ini kita terapkan, mau pakai apa coba kalau nggak pakai listrik masalahnya. Mau pakai bahasa yang seperti di SMA itu malah membingungkan banget itu nanti. Jadi misalkan pompa ini saya gantikan dengan apa? Level apa di sini bukan N lagi tetapi bentuknya lain. Yaitu yang seperti itu, yang seperti apa? Zaman SMA itu. Itu malah memusingkan sebetulnya. Lebih mudah itu kita pakai aliran listrik. Nah, sekarang contoh, pompa umpan tahap pertama DA1201 akan berhenti dan solenoid valve PV1202 akan menutup jika kedua pompa daur ulang DA1202A dan B berhenti atau kolom fraksionasi DC301 trip. Ini saya ambilkan dari training Chandra Asri tahun lama, tahun 90 sekian. Jadi zaman salah seorang alumni kita dulu menjadi operator di Chandra Asri, sekarang sudah keluar kalau nggak salah ya, udah lama. Dia ikut startup. Nah, materi trainingnya saya ambil di sini. Jadi ya rombak sedikit lah ininya ya, kalimatnya saya rombak, ada beberapa saya modifikasi, tapi intinya seperti ini. Simbol-simbolnya masih sama, DA, DC itu simbol dari EBB yaitu dari Chandra Asri. Dua rangkaian logika dan tabel logika. Nah, sekarang Anda sebetulnya seorang teknik kimia itu harus mendefinisikan ini dulu. Tanpa definisikan, maka status 0 dan 1 tidak ada artinya. DA1201, 0 running, 1 stop. Jadi 0 normal, 1 yang tidak normal. Normalnya adalah pompa itu berjalan misalnya. Anda balik tidak apa-apa.
Anda bikin running 1, stop 0, boleh. Nanti beda ininya rangkaiannya. Enggak apa-apa, boleh. Kemudian PV 1202, outputnya 0 adalah open dan 1 close. Ya, malah 1 close malah. Biarin aja. Anda balik, boleh. Bolehlah nanti Anda coba kalau Anda balik logikanya, persamaan logikanya seperti apa. Akan kelihatan beda. Inputnya, di A1202, ini running stop. Ini adalah normal trip. Cuma saya sarankan, kalau sama-sama pompa, logikanya bikinlah sama. Kalau 0 running, ini running juga. Ini stop juga. Jangan dibalik misalnya. Ini running, ini stop. Tapi yang 0 stop, ini running. Ya boleh sih, tapi nanti membingungkan kita sendiri malah. Kita jadi bingung pas bikin rangkaian. Karena ini pompa mana ya? Ini running atau stop, malah bingung. Jadi bikinlah sesederhana mungkin. Nah, kemudian tabel benaran, Anda boleh membuat ini, 3 kemungkinan ini, seluruh kombinasi ditulis. Sejak 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111. Urut, ini karena ini adalah angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anda boleh nggak urut, tapi mendingan urut. 00 tambah 1, 1. Tambah 1 lagi, 1, 0. Tambah 1 lagi, 1, 1. Tambah 1 lagi, 1, 0, 0. Tambah 1, 1, 0, 1. Tambah 1, 1, 1, 0. Tambah 1, 1, 1, 1. Itu nilai 7. Nah, sekarang kita baru lihat outputnya. Maunya bagaimana sebetulnya. Sebetulnya dari kalimat ini sudah kelihatan. Pompa 1202A dan B itu N. Nah, ini N logikanya. Kemudian atau fraksionasi 301 trip. Jadi ini. Oh, berarti. Berarti ini adalah output dari, kemudian ini ada R dan S. Pompa tetap berhenti sampai tombol reset diaktifkan. Artinya ada memori. Jadi ini key, itu nanti di set dulu, baru masuk ke output sini. Outputnya adalah sini stop, ini close, yaitu logika 1, 1. Stop, close. Ini ada reset. Kalau saya reset, apapun kondisinya input yang satunya, maka ini akan 0. Karena 0, maka running dan open. Nah, ini adalah rangkaiannya, dan sekarang kita lihat ininya, output ininya. Kita lihat kalau C1, maka apapun yang terjadi di KD yang satunya lagi inputnya, maka pasti outputnya 1. Kemudian berikutnya, ini harus ada 1-1. Ini kayaknya salah ya. Nomor 0 ini kayak salah ya. Ya, ini salah ini. Ini 1. Oh, enggak, betul. Ini karena 1 ya. Ini 1. Jadi apapun yang terjadi input ini, maka 1. 0, nah ini 1, 1. Maka ini 1. Kalau 1, 1, ini 1. Maka kalaupun ini 0, tetap ini 1. Maka jadi 1. 1, 1, 1, 1 semua. Nah, inilah tabel benerannya. Pada saat reset sama dengan 1, ini semuanya, apapun kondisinya, X itu artinya bebas. X itu bebas artinya. Ini bebas. Artinya bisa 0, bisa 1. Maka output akan nilainya 0. Jadi jika reset diaktifkan, maka keluaran menjadi 0 apapun kondisi input. Silakan kalau ada pertanyaan. Mudah-mudahan tidak susah. Oke, kalau tidak ada, akan saya lanjutkan. Contoh 2. Alarm PA101 akan berbunyi jika aliran keluar kolom DC101 terlalu tinggi, yaitu very high. Alarm PA101 akan tetap berbunyi sampai tombol reset diaktifkan. Pengaruh aliran DC101 tertunda selama 5 detik sejak terjadi perubahan logika. Berarti dari rangkaian ini DC101 trip. Nah, tripnya kenapa? Yaitu aliran keluar terlampau tinggi. Jadi terlalu besar, itu nanti bisa kosong. Maka ada tundaan 5 detik. 5-nya di depan ya kalau online. On delay itu 5-nya di depan. Kalau off delay, T-nya di belakang.
di sini. Jadi jangan kebalik, ini on itu di sebelah. Maka ini masuk ke S, ditunda selama 5 detik. Ini reset. Ini adalah PA101 akan on. Yang tertulis di sini adalah kondisi 1. Yaitu H itu 1, HH, dan on itu dalam logika 1. Sudah ya, nomor 2. Kemudian nomor 3. Ini soal-soal ujian sebetulnya ya. Ujian-ujian tahun yang lalu. Pompa 1101 akan berhenti stop jika DC 301 trip atau, jadi ini atau ESD pada posisi on, ya, ini. Kemudian atau aliran keluar DC 1101 FA A dan B terlalu tinggi. Jadi FA ini terlalu tinggi. Yaitu aliran keluar dari itu adalah ini. FA dan, jadi N. Kemudian atau DA 1102 dan DA 1102 stop. Dan pengaruh pompa daur ulang DA 1102A dan B tertunda selama 5 detik sejak terjadi perubahan logika. Jadi ini. Boleh ini Anda taruh di sebelah depan boleh, tapi nanti jadi kebanyakan timer. Kemudian pompa 1101 akan tetap mati sampai tombol reset diaktifkan. Jadi, nah begini sebetulnya. Anda langsung aja melihat kalimatnya sudah selesai. Jadi lihat kalimatnya, perhatikan ada atau dan ini atau dan dalam ilmu logika di sini. Jadi bukan dannya bahasa Indonesia. Kalau dan bahasa Indonesia itu plus. Aku dan kamu, artinya saya dan itu adalah dan. Nah sekarang di sini, hati-hati dalam hal ataunya pun juga bukan eksklusif or, tapi or biasa. Sementara kalau dalam bahasa Indonesia, dalam sehari-hari, atau adalah eksklusif or. Yaitu atau tidak boleh milih dua-duanya. Ini contoh 3. Saya kira gampang. Kemudian latihan. Nah, perhatikan rangkaian alarm berikut. Jelaskan mekanisme kerja rangkaian yang menyebabkan horn berbunyi. Kemudian ada bisa menjelaskan bagaimana cara kerja atau boleh dikata mekanisme kerjanya dengan melihat rangkaian dari logika itu. Nah, sekarang ada pertanyaan? Baik, kita lihat sekarang logikanya. Gampang ya. PA101 itu sebetulnya ada very high HH dan ada off itu sebetulnya off itu hanya keterangan saja bahwa posisinya off, tapi logikanya 1. Jadi off logika 1 dan posisi off itu dalam kondisi very high. Jadi tekanan terlalu tinggi, untuk pada saklar, ceklek off gitu loh. Nah, saklar yang tadinya on tuh off itu logikanya 1. Lupa kenapa kalau logika 1? Nggak apa-apa, itu definisi bisa diterapkan, didefinisikan oleh siapa saja. Jadi Anda sebagai perancang atau sebagai pembuat rangkaian seperti ini, off itu mau 0 mau 1 bebas, enggak masalah. Boleh gitu. Cuma nanti konsekuensinya akan berbeda pada rangkaian elektroniknya atau pada rangkaian logikanya akan berbeda. Misal off itu 0 ternyata, H0 kan beda ini posisinya. Kalau seperti ini, Anda harus bikin not di sini. Yaitu dibalik agar apa? Agar masukan dari gerbang OR ini mendapatkan sinyal 1. Kalau ini 0 kan ini 0 terus. Horn nggak bunyi. Maka kalau ini Anda bikin very high ternyata justru 0, maka Anda tambahkan di sini harus tambah not 1. Jadi pada saat 0 di sini 1. Biar ini bunyi. Kemudian GB 11.0 start. Nah, Anda lihat di sini. Pada saat ini start, ini naik begini. Masuk sini, tapi tertunda. Jadi ini sampai di sini tertunda. Ini udah masuk duluan, maka ini langsung 1, seketika 1. 1 dan horn bunyi. Tapi setelah sinyal itu mencapai tundaan 5 detik misalkan, jalan, maka di sini gantian 1 muncul. Clock itu setelah terlambat sekian detik. Akibatnya apa? Reset. Jadi langsung ini tadinya 1, balik lagi.
Jadi horn akan berbunyi hanya selama waktu tunda. Dan itu dibutuhkan pada GB117 adalah kompresor. Kompresor itu pada saat start itu tidak stabil, tidak boleh digunakan untuk mensuplai gas. Jadi gas harus close. Ada alarm bunyi, memberitahu kepada operator bahwa tolong jangan membuka katup dulu secara manual karena ini belum stabil. Jadi memberitahu saja. Begitu sudah stabil, alarm berbunyi berhenti, oh berarti GB117 sudah stabil dan gas bisa dipakai lagi, yaitu pada tekanan normal. Tetapi kalau tekanannya tinggi, ini alarm lagi gitu loh. Kalau tekanan terlalu tinggi. Itu PA107 itu sebetulnya digunakan buat tekanan yang berada di dalam tangki setelah kompresor. Kemudian FV101 close. Nah ini. Jadi close itu nilainya 1. Ya, yang tertulis di sini nilai 1. Berarti di sini 0. Kalau 0 ya sudah ini 0. 0, 0. Karena ini 0, tertunda pun ya 0 lagi. Jadi akhirnya ini akan 0 juga. Tiba-tiba ini open. Jadi close open, entah karena apa. Ini adalah sebetulnya adalah boleh dikata istilahnya apa? Kartu pengaman. Jadi dia open itu berarti ada yang dibuang. Dan itu dalam kondisi darurat. Dia open, itu 0 ternyata. Karena 0 ini 1. Karena 1 jalan begini. Kemudian ini jadi 1. 1 horn bunyi. Tapi nilai 1 ini tertunda untuk masuk ke R. Setelah T1 detik, barulah R merasakan adanya pulsa begini. Karena tertunda tadi. Barulah dia langsung off. Jadi yang tadinya on, langsung off lagi. Nah begini jadi. Itu hanya memberitahu saja. Ya mungkin FV101 entah valve apa kita nggak tahu lah. Nanti untuk teknik kimianya kita tergantung pada sistem prosesnya nanti. Baik, ada pertanyaan? Jadi materi hari ini hanya ini dan ada tugas. Materi saya sampaikan nanti ya, saya kirim. Ini adalah materi ini pada dasarnya tugas ini juga UTS tahun-tahun yang lalu. Karena otomasi proses sudah lama, jadi saya dari tahun ke tahun, yang tahun sebelumnya saya jadikan tugas atau jadi latihan. Pompa BIP GA1110 yang memberi umpan ke spray dryer akan berhenti stop jika suhu masuk udara pemanas di atas 220 atau di bawah 180. Perhatikan di sini. Suhu masuk udara pemanas di atas 220 atau 180. Berarti ada batas atas dan batas bawah. Jadi suhu masuk, ini adalah, ini real ya ini. Kalau Anda praktikum betul, spray dryer nggak seperti ini pakai susu, dijamin deh, gagal pasti ininya. Susunya kalau nggak gosong, jadi outputnya jadi ini, air semua. Jadi input udara gas harus antara ini. Kemudian suhu keluar gas buang pun juga tidak boleh lebih dari 90 agar tidak gosong susunya, atau kurang dari 60 terlalu lembab, banyakkan air, nanti isinya susu campur air. Pompa GA1110 akan tetap berhenti sampai tombol reset aktif dan pengaruh sensor suhu tertunda 5 detik. Ingat, semua sensor suhu ditunda 5 detik untuk memberi kesempatan agar tidak terjadi sinyal palsu. Buat rangkaian logika, tidak usah rangkaian tabel logikanya, tidak usah turntable, tidak usah. Kebayang ya? Bayang, jadi logikanya ada 3, sini sama sini. Normalnya itu ini normal. Berarti yang di luar normal harus logikanya berbeda dengan di normal. Artinya apa? Saya kasih clue bahwa berarti kondisi ini Anda membutuhkan sensor 4. Pertama adalah switch untuk di atas 220, kemudian switch di bawah 180, dan di atas 90, dan di bawah 60. Anda tidak bisa menggunakan satu switch terus bikin logika sendiri. Harus ada switch yang bekerja di atas 220 dan ada yang bekerja di bawah 180. Masalah nanti sensornya cuma 1, enggak apa-apa, boleh aja. Sensor 1, tapi nanti ada switch untuk men-switch logika 0 dan 1 tadi 220 dan di 180. Satunya 90 dan 60. Dah, kesananya sama, Anda perhatikan ini ada logika atau
ini ada logika atau, ini logika atau juga. Cuma ada tundaan 5 detik dan dia ada tombol reject. Baik, silakan kalau ada pertanyaan, silakan mungkin ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini, kenapa saya sengaja sedikit? Karena banyak soalnya. Kalau ini ditumpuk-tumpuk nanti takutnya Anda malah jadi banyak. Jadi biar tidak